Dalam sebuah lingkungan yang terdiri dari beragam latar belakang dan keyakinan, harmoni dapat menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang baik antar tetangga di lingkungan RT atau rukun tetangga. Upaya untuk menjaga harmoni dalam keberagaman telah menjadi perhatian utama bagi warga setempat. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapat kesempatan untuk berbincang langsung dengan Ketua RT 08 Kampung Pulau di Sawarajaya. Baik, Bapak Suteja, selamat siang Bapak Suteja. Sebelumnya mohon maaf waktunya di siang hari ini. Ingin bertanya Bapak mengenai harmoni dalam keberagaman di lingkungan RT 08 ini. Bagaimana RT mengelola perbedaan pendapat politik di antara warganya agar tidak mengganggu pendamaian dan harmoni di lingkungan RT? Jadi gini ya, kita sangat menghargai daripada masing-masing pendapat dan aspirasi selagi tidak mengganggu dari dalam undang-undang dan agama. Diberikan arahan bagi warga yang belum memahami. Kemudian mereka dengan beragam itu kita memang harus tahu benar dari karakter masing-masing warga dan agama dan lain-lain. Itu kita memang harus pelajari sehingga tidak membenturkan dari pendapat satu warga yang satu dengan yang lainnya. Apalagi di sisi agama kita tidak bisa membedakan pendapat mereka dari sisi agama. Lalu kita mengambil kesimpulannya dan pendapat dari secara umum. Jadi kalau tidak ambil dari secara agama pasti itu berbeda ya. Namun demikian seorang yang beragama pasti dia punya aturan dan punya budi pekerti dan punya etika. Itu barangkali yang salah hadapi dari setiap warga masing-masing yang ada di RT 08 itu. Baik, selanjutnya bagaimana RT memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap fasilitas layanan publik terlepas dari latar belakang dan ekonomi? Ya, untuk menghadapi untuk memastikan dari warga kita yang beragam adat, budayaan dan karakter ya. Nah, di sini saya membuat aturan yang disepakati warga sehingga warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai hasil musyawarah. Misalnya kita untuk menentukan suatu ada satu kita musyawarah, keduanya kita mungkin di sini juga kita ada yang namanya tadi yang saya sebut hak dan kewajiban. Hak daripada warga itu adalah dia mengikuti aturan yang sudah disepakati, dan kewajiban dan haknya adalah mereka berhak menerima dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kemampuan yang sudah disepakati oleh warga seluruh itu. Misalnya kita warga misalnya sakit, di sini dia akan membutuhkan bantuan. Nah itu kita sudah sepakat memungut dana sosial yang diarahkan untuk sosial juga, diantaranya untuk membantu musibah, kematian, dan orang yang sakit, dan itu udah diatur dengan aturan RT setempat ya, sehingga nanti dia akan mendapatkan misalnya musibah atau apa, mereka punya hak, dan samping itu dia punya kewajiban. Kewajibannya adalah ya tentunya iuran, misalnya iuran setiap bulan. Nanti dari iuran yang sudah tentukan itu kita bagi beberapa seksi-seksi, misalnya untuk sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini. Itulah kira-kira untuk mendapatkan hak yang sama. Tapi dalam ini ya kita tidak sama sekali ya, yang penting adil ya. Nah, dalam arti kan rezeki orang masing-masing. Misalnya kita kan ada yang sakit nih, kita mungut dana kan seikhlasnya, tidak dipatok. Nah itu ya tergantung rezekinya. Nah itulah yang namanya adil, yang penting dia mendapatkan hak dan menunaikan kewajibannya. Itu mungkin kira-kira yang saya jalankan.
Baik, selanjutnya bagaimana RT mengolah perbedaan budaya di antara penduduknya agar tetap terjaga rasa persatuan dan kesatuan? Untuk itu di sini saya diantaranya ya untuk bapak-bapak khususnya ibu-ibu, mereka membentuk suatu pengajian. Nah, misalnya pengajian majlis taklim di situ, sehingga kita banyak warga, disitulah antaranya kita bisa mempersatukan kerukunan warga ya dengan mengaji. Mungkin mereka lebih mendapatkan arahan, mendapatkan pelajaran dan lain-lain. Untuk anak mudanya kita bentuk Karang Taruna, di mana sehingga mereka nanti punya kegiatan. Karang Taruna itu diantaranya dia pengajian anak muda. Nanti kan di situ dia punya program ya, punya kegiatan, punya program, dan punya juga rencana-rencana untuk kegiatan semacam acara-acara ulang tahun keagamaan, ulang tahun kemerdekaan, dan lain sebagainya. Sehingga dia mempunyai program. Jadi setiap ada kegiatan, dia udah programkan bahwa semacam ini nanti kita menghadapi bulan puasa. Nah di situ kita udah bentuk yang namanya nanti di mana tempat ibadahnya, terus kita bentuk juga siapa nanti imam, hilal, seperti itu. Sehingga nanti pada saatnya kita udah tidak harus banyak komentar lagi, di situ udah terletak, oh tanggal sanu bila si A, imamnya si B, misalnya seperti itu. Itulah yang saya buat. Nah kemudian juga rencana-rencana apa yang mungkin direncanakan ya, itu kan rencana itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ya jangka pendeknya misalnya mendadak, kalau ada musibah misalnya kita gotong royong sepakat masang tenda dan membantu musibah. Jangka panjangnya di mana kita setiap itu ada istilah rencana bulanan, ada rencana yang tadi saya bilang acara-acara akbar misalnya gitu. Di samping itu juga ada sekaliannya misalnya olahraga, di mana kita ada event-event yang namanya turnamen atau apa itu, kita ikut sertakan sehingga memotivasi untuk mereka giat dalam segala hal yang mungkin mereka mampu ya. Mungkin itu kira-kira. Selanjutnya, apakah terdapat program atau kegiatan rutin yang dirancang khusus untuk memperkuat hubungan antar warga yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda? Ya tadi seperti diantaranya tadi saya ulas dari poin berapa ya, diantaranya untuk mengelola pembinaan itu diantaranya kita itu mengadakan pengajian rutin ya, pengajian rutin mingguan, ada yang bulanan, ada juga misalnya kita kerja bakti membersihkan lingkungan, misalnya kita kayak semacam kemarin misalnya kita kan di sini ada penyakit BDB ya belakangan ini. Nah itu kita programkan untuk pugging ya, asapan misalnya seperti itu. Dan untuk lain-lainnya misalnya misalnya untuk tadi perencanaan dalam mempersatukan, ya itulah kita sesuatunya kalau ada rencana itu kita ngundang musyawarah nih, kita nanti mau ada kegiatan apa tanggal sekian bulan ini, gimana baiknya. Itu diantaranya musyawarah terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan. Untuk mempersatukan itu ya kita di sini memang ya karakter banyak ya, beda-beda, ada yang emosional, ada yang diem aja, dan itu ya kita di situ kadang-kadang dalam satu kumpul kita berkelakar. Nah misalnya itu kita baca, nah di situ nanti kita suatu saat saya menyatukan untuk ini sebelumnya begini, nanti sehingga mereka saling memahami. Kalau si A, wah ini kasih temperamen, si A dia si A aktif, itu ya nanti kelihatan di situ. Nah itulah nanti di situ kita bentuk dalam suatu kegiatan kan itu ada kepanitiaan. Nah disitulah nanti kita
tempatkan mereka masing-masing bidangnya, dari keahlian, dari karakter, dari segala hal yang kita baca setiap saat. Mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Selanjutnya, bagaimana RT mengatasi potensi konflik yang muncul akibat perbedaan suku atau etnis di lingkungan tersebut? Di sini saya mungkin ini lebih memang agak gimana ya, agak sulit ya. Nah, dimana di sini kita larikan kepada sikap umum ya terlalu tinggi negara lah gitu ya. Dimana kita di sini kan seperti adik-adik sudah tahu, dimana lambang negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dimana kita di sini banyak agama, banyak suku, banyak budaya dan lain-lain. Disitulah kita arahkan kepada titik awalnya adalah di segi Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun kita beragam agama, beragam kebudayaan, beragam macam, ya kita arahkan kepada kita bahwa kita satu tujuan. Nah, di dalam menyatukan satu tujuan itu memang ya kita kembali lagi, kita terutama masalah agama. Dalam hal ini kita tidak terlalu mengaitkan pada agama, lebih kepada budaya ya, budaya dan bangsa. Nah, untuk agama mungkin nanti sifatnya itu pendukung ya, karena orang yang beragama pasti baik. Nah, sehingga kalau kita arahkan mereka, kalau udah memang beragama baik, agama apapun baik, kalau kita udah arahkan pada satu arahan yang memang positif, pasti hasilnya akan baik. Ini saja sih. Dengan semangat kebersamaan dan rasa saling menghargai, warga RT 8 terus menjaga harmoni dalam keberagaman mereka. Mereka adalah contoh yang inspiratif bagi masyarakat luas tentang bagaimana keragaman bisa menjadi kekuatan yang mempersatukan, bukan memisahkan. Semoga semangat ini terus terjaga dan menjadi teladan bagi lingkungan lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Saya Herliani dan rekan saya Salwa Safa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.